Output kegiatan 1 terlaksananya edukasi perawatan luka ulkus DM modern kepada pasien DM. Mulai dari pembuatan media leaflet dan membagikan leaflet kepada pasien, dan melakukan edukasi perawatan luka ulkus DM modern kepada pasien DM sampai selesai. Ulkus adalah kondisi yang kerap dialami oleh penderita diabetes. Kondisi ini ditandai dengan munculnya luka pada kaki, disertai dengan cairan berbau tidak sedap dari kaki. Ulkus termasuk salah satu komplikasi diabetes yang berbahaya dan perlu segera mungkin ditangani. Jadi untuk yang pertama perlu kalian perhatikan itu adalah pengontrolan gula darah. Jadi ini sangat besar kaitannya ataupun fungsinya dalam penyembuhan lukanya, mengontrol gula darah. Kalau gula darahnya tidak terkontrol atau selalu tinggi, sebaik apapun perawatan lukanya, ini tidak akan ada gunanya. Jadi lukanya akan terus besar. Tapi kalau gula darahnya sudah terkontrol, perawatannya dapat dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah akan sembuh dan terhindar dari yang namanya amputasi. Jadi untuk pencucian luka itu dengan menggunakan teknik irigasi swedding. Dia menggunakan pencuci luka. Cairan pencuci luka ini banyak, cuman yang biasa dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas itu cairan infus NaCl. Itu yang kerap biasa dilakukan. Cuman kalau untuk yang perawatan luka yang sudah bersertifikat, yang ada pelatihan, itu tuh cairan lukanya itu biasanya banyak yang menggunakan stero atau bakteri. Jadi itu gunanya untuk membunuh bakterinya. Tapi kalau cairan NaCl itu gunanya untuk membersihkan saja. Kalau pelatihan pencuci luka, mereka biasanya menyarankan cairan itu. Dia cara mencucinya itu, dia dikatakan irigasi, jadi dia air mengalir. Jadi misalnya ini luka, dia kita siram dengan air, jaraknya sekitar 1 jengkal dari lukanya. Baru sekali habis itu dilap pakai kasa. Dia menggunakan kasa yang steril. Terus menggunakan sabun khusus luka. Dia pH-nya sangat rendah. Dia ada cairan sabun khusus. Baru dia ini tujuannya untuk mempercepat penyembuhan luka dan terhindar dari infeksi. Terus untuk tahapan selanjutnya itu menentukan balutannya setelah siap dibersihkan. Jadi untuk balutannya itu kalau yang biasa dilakukan dia cuma dibalut pakai kain kasa sudah, tanpa memperhatikan kondisi lukanya apakah banyak mengeluarkan tanah atau cairan. Jadi untuk tekniknya ini menggunakan teknik wound dressing atau menentukan kelembapan luka. Jadi untuk menentukan kelembapan luka itu kita perlu mengidentifikasi kondisi lukanya seperti apa. Ini biasanya kalau luka yang fokus yang masih sedikit itu tidak akan banyak mengeluarkan tanah. Jadi kalau luka seperti itu cukup kita bersihkan dengan bersih, terus dibalut menggunakan kain kasa. Kain kasa yang steril ya. Ini kain kasa yang steril banyak dijual di apotek. Harganya biasanya kalau satu kotak itu sekitar 8.000-9.000. Kalau misalnya dia lukanya banyak mengeluarkan nanah atau pus dan berbau, itu menggunakan namanya fokus luka. Jadi fokus luka ini dia tujuannya untuk menyerap cairan supaya dia cairannya tidak keluar dan tidak menyebabkan bau. Soalnya kita tahu kalau luka ulkus ini identik dengan bau busuk yang sangat menyengat. Jadi setidaknya kalau cairannya tidak keluar
membasahi tempatnya, dia lukanya tidak akan, baunya tidak akan seperti yang kalau cairannya banyak membasahi tempat-tempat. Kalau misalnya, ini harga, kalau dia harga dari formnya ini banyak dijual juga sekitar 50-45 ribu. Dia panjangnya sekitar 20 cm. Jadi kalau dia luka yang lebar, dia cuma cukup sekali pakai aja. Tapi kalau dia luka yang kecil bisa kita foto-foto, bisa digunakan beberapa kali. Jadi dia tujuannya itu supaya lukanya tetap terkendali kelembapannya. Jadi tujuan dari luka harus selalu dibalut, itu tujuannya supaya terhindar dari debu dan juga dihinggapi lalat. Dan kita tahu kalau sudah dihinggapi lalat, biasanya lalat akan menaruh telurnya dan akan menjadi ular. Untuk menghindari terjadinya itu. Dan juga perawatan luka ini jika dilakukan dengan baik dan benar, ini akan terhindar dari yang namanya amputasi. Soalnya sudah banyak juga yang kita ketahui yang menderita penyakit ini, yang menderita luka ulkus ini, banyak juga karena perawatan lukanya yang tidak baik dan benar, karena dibiarkan begitu saja, cuma sekedar dicuci, bersihkan, tapi tanpa memperhatikan kondisi lukanya, itulah yang menyebabkan dia jadi jaringannya mati, menghitam, sehingga dia menggerogoti tulang dan urat sarafnya juga sudah tidak berfungsi, dan itulah yang menyebabkan dia harus diangkat atau diamputasi. Dan kalau sudah diamputasi, ya otomatis sudah cacat seumur hidup. Ya, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.